Oke guys, kembali lagi dengan TPB Santuy. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita ke yang berikutnya, yaitu gelombang. Jadi lebih khususnya di sini kita akan belajar mengenai gelombang mekanik. Jadi mula-mula kita harus tahu dulu nih ya, apa itu gelombang dan apa parameter-parameter yang menunjukkan dari gelombang. Oke, jadi definisinya ya, gelombang secara sederhana, gelombang itu adalah getaran atau osilasi yang merambat. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi kan kalau di yang topik sebelumnya kita belajar gerakan osilasi ya, gerakan bolak-balik terhadap suatu titik setimbang. Nah, kalau yang gelombang itu getarannya sambil merambat ke suatu arah tertentu. Nanti akan lebih menarik bagaimana pergerakannya itu ya. Nah, sekarang gelombang sendiri itu punya banyak jenisnya. Jadi ada beberapa klasifikasi gelombang berdasarkan kategori tertentu. Nah, ini pertama, jadi berdasarkan medium perambatannya. Gelombang itu bisa dibedakan menjadi dua, ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Nah, kita bahas adalah gelombang mekanik. Yaitu apa? Ini adalah gelombang yang membutuhkan medium ketika merambat. Misalnya gelombang tali, ya butuh tali untuk merambat. Gelombang air, butuh air untuk merambat. Gelombang suara, gelombang bunyi itu butuh medium. Minimal udara. Nggak bisa gelombang suara itu merambat di ruang hampa. Nggak bisa. Nah, sedangkan yang elektromagnetik, ini dia tidak perlu medium untuk perambatannya. Contohnya adalah cahaya, gelombang radio. Nah, itu bisa di ruang hampa. Di luar angkasa itu bisa merambat. Gitu ya. Kita akan khususkan pembahasan kita di gelombang mekanik. Nah, kemudian selain berdasarkan medium, juga ada berdasarkan arah rambat dan arah getar dari si gelombang itu. Jadi nanti akan dibedakan menjadi dua, yaitu ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Nah, apa beda dari keduanya ini? Ya, jadi kira-kira seperti ini. Ilustrasinya ini diambil dari sumber lain, bisa dilihat nanti di deskripsinya. Yang paling bawah ini adalah gelombang transversal, yang paling sering kita lihat ya. Jadi di sini, kalau transversal itu arah rambat dan arah getar saling tegak lurus. Bisa kita lihat di sini, gelombangnya merambat ke arah kanan ya, dia jalan ke arah kanan, sedangkan ini naik turun ke atas bawah. Ya, bisa kita lihat di sini, ini naik turun, arah getarannya naik turun, sedangkan merambatnya ke arah kanan, jadi tegak lurus ya. Itu transversal. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang air, beberapa gelombang elektromagnetik itu transversal. Lalu ada yang longitudinal ya. Longitudinal itu seperti yang di atas nih. Jadi arah rambat dan arah getarnya ada di sumbu yang sama. Jadi misalnya ini pegas, dikumpulin, dirangkai, kemudian diberikan getaran. Ini gelombangnya kita lihat merambat ke kanan ya. Bisa dilihat di sini ada gelombang dipegas merambat ke kanan. Sedangkan pegas itu sendiri dia osilasi ke kanan dan ke kiri. Jadi satu sumbu. Itulah longitudinal. Nah, ini contohnya adalah di pegas ini nih. Biasanya ini disebut dengan slinky. Jadi pegasnya panjang, kemudian dikasih gelombang, atau di gelombang suara juga itu longitudinal. Ya, gelombang suara itu longitudinal. Oke, jadi ini sekilas untuk penggambarannya. Nah, sekarang bagaimana perumusannya? Bagaimana perumusan gelombang? Kita tahu seperti di osilasi ya, jadi simpangan benda tiap waktu dapat dirumuskan dalam sin dan cos. Sama gelombang juga, simpangan ini nih misalnya kan ini tali, simpangan si tali tiap waktu itu bisa digambarkan dalam fungsi sin dan cos, cuma ada bedanya, yaitu seperti ini. Jadi simpangan partikel pada gerakan gelombang, misalnya kita simbolkan sebagai Y ya, simpangan Y itu sama dengan A sin Kx plus minus omega T plus V0 atau pakai cos sama aja ya. Nah, ini di sini ada yang berbeda dengan osilasi. Jadi kalau osilasi itu kan ini suku ini nggak ada nih, suku Kx nggak ada. Langsung omega T gitu kan ya, plus V0. Nah, sedangkan kalau di gelombang ini ada tambahan Kx plus minus bla ini nih. Nah, jadi bisa dilihat di sini kalau gelombang itu nanti simpangannya tidak hanya fungsi waktu, tapi juga fungsi posisi. Ya, kalau osilasi cuma fungsi T doang, tapi kalau gelombang X dan T. Jadi simpangan si tali ini misalnya nih ya, tiap waktu berubah kan ya. Salingannya waktu itu berubah terus, tetapi juga di tiap posisi beda. Di tiap posisi X-nya beda. Jadi di sini itu beda-beda. Jadi gelombang itu fungsi dari dua variabel minimal ya, ruang dan waktu. Nah, sekarang berarti Y bisa digambarkan kalau di grafik bisa dua macam nih. Misalnya kita punya gelombang seperti ini, jadi di sumbu vertikal itu jelas simpangan Y ya. Tapi di sumbu horizontalnya berarti bisa X seperti gambar di kiri, atau bisa ya T. Nanti harus pilih salah satu, kita mau gambarin yang mana, yang kiri atau yang kanan.
Nggak bisa dua-duanya langsung ya. Nah, kita lihat sekarang parameter-parameter gelombangnya ada apa aja. Ada A, ada K, omega, dan V0. Ini mirip-mirip nanti nih sama kayak yang di osilasi ya. Jadi A itu amplitudo, menunjukkan simpangan terjauh dari si gelombang. Di si puncak ininya nih ya. Jadi dari si garis datar sampai ke puncak gelombang atau ke lembahnya ya, ini amplitudo. Kemudian ada di sini ada K. Nah, K ini bukan konstanta pegas, beda ya. Meskipun simbolnya sama tapi itu beda. K di sini itu adalah 2pi per lambda. Lambda itu apa? Lambda itu panjang gelombang. K ini disebut ya, dia punya istilah namanya adalah bilangan gelombang. Dan lihat dari rumusnya, 2pi per lambda, jadi satunya adalah meter pangkat min 1, satuan SI-nya. Ini nih ya, jadi ini bilangan gelombang, lambda itu adalah panjang gelombang. Jadi panjang dari pola yang sama di gelombang, entah dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah. Jadi misalnya dari puncak ke puncak, itu berapa panjangnya itu lambda. Atau dari sini dari pola ini ke pola ini, yang penting polanya sama aja. Periodik gitu ya, itu lambda. Dan ini ketika sumbu mendatar itu X ya, posisi. Kemudian ada apa? Ada omega. Nah, seperti biasa omega itu frekuensi sudut yang rumusnya apa? 2πf atau 2pi per periode ya. Jadi ini standar sama. Lalu ini ada sudut fase awal ya, V0. Dan sama kayak di osilasi, jadi V0 ini menunjukkan kondisi gerakan awal dari gelombang. Jadi pada T sama dengan 0 dan di X sama dengan 0 itu gelombangnya lagi di mana dan kemana gitu ya kira-kira. Kemudian di sini lihat ada Kx plus minus omega T. Jadi bisa plus bisa minus. Ini gimana cara nentunya? Ini tergantung sama arah rambatnya. Jadi gelombangnya merambat kemana. Kalau merambatnya ke arah X positif, nanti ini jadi minus. Kalau merambatnya ke X negatif, ke kiri itu jadi plus. Lebih lengkapnya seperti ini. Jadi kalau Kx min omega T atau omega T min Kx, pokoknya kalau antara Kx dan omega T tandanya beda, 1 plus 1 minus, itu berarti gelombang itu merambat ke arah X positif. Seperti digambarin ya, ini ngerambat ke kanan, X positif. Jadi ini Kx min omega T. Kalau pakai yang ini. Sedangkan kalau yang ini, Kx plus omega T atau min Kx min omega T, berarti tandanya sama ya, sama-sama plus atau sama-sama minus. Itu berarti dia merambat ke arah X negatif. Nah oke, sebelum lanjut lebih jauh lagi, kita mau jelasin dulu nih ya. Apa perbedaan penggambaran Y sebagai fungsi X dengan Y sebagai fungsi T dalam gelombang? Karena ini akan penting dalam pemahaman berikutnya, supaya lebih enak ngebayanginnya. Nah, jadi misalnya nih, kita punya gelombang seperti ini ya. Dalam hal ini berarti gelombangnya merambat ke kiri ya, Kx negatif. Berarti yang Kx plus omega T atau yang ini, min Kx min omega T. Nah, kalau Y sebagai fungsi X itu berarti gini. Harusnya kan Y sebagai fungsi X dan T. Kalau kita pengen bikin grafik kayak gini, berarti kita ambil T-nya di waktu tertentu. Jadi kita ambil gelombang ini di saat tertentu. Artinya apa? Gelombangnya di pause. Harusnya kan sebagai fungsi waktu ya, dia bergerak kan ya. Kita pause, jadi diam. Nah, itu berarti kita ambil dalam T tertentu. Nah, ini adalah Y sebagai fungsi X. Kita ambil lagi misalnya di T yang lain, di sini kita pause, jadilah Y sebagai fungsi X pada T tertentu. Nah, sekarang kalau yang ini Y sebagai fungsi T itu maksudnya apa? Berarti kita ambil X-nya pada suatu nilai tertentu. Itu berarti dari gelombang ini kita tinjau di satu titik aja. Karena kita pengen di X tertentu aja. Harusnya kan X-nya kan seluruhnya nih. Tapi kita ambil di X tertentu aja. Nah, jadi berarti kayak gini nih kira-kira. Jadi misalnya kita tinjau di titik ini aja. Di X ini aja misalnya. Nah, kita lihat jadi apa? Nah, ternyata dia gerak naik turun kan. Naik, turun, dan seterusnya. Jadi osilasi. Y fungsi T. Dan memang benar. Jadi kalau persamaan gelombang ini X-nya dihilangin jadi osilasi. Karena memang partikelnya naik turun. Jadi kurva yang Y fungsi T menunjukkan osilasinya. Jadi ini naik, turun, kayak gitu ya. Sedangkan ini menunjukkan bentuk gelombangnya pada suatu tertentu. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Gelombang ini selain punya simpangan, tentu tadi ada pergerakan kan ya, ada gerakan, jadi pasti ada kecepatan. Gelombang ini merambat, jadi dia punya cepat rambat. Oke, jadi cepat rambat gelombang, misalnya gelombang ini nih ya, merambat ke arah kiri, seberapa cepat dia merambat ke arah kiri, ini bisa dirumuskan dengan V sama dengan lambda dikali F, panjang gelombangnya kali frekuensi, atau omega dibagi dengan K. Ini ya, ini cepat rambat gelombang. Nah, di lain pihak kita tahu bahwa
kecepatan itu kan harusnya posisi diturunkan terhadap waktu ya. Dalam hal ini karena posisinya itu adalah simpangan Y, jadi harusnya kan DY/dt kecepatannya. Nah, jadi gini, dalam gelombang itu akan ada dua jenis kecepatan. Yang pertama adalah ini ya, yang barusan kita bahas, cepat rambat gelombang. Jadi seberapa cepat gelombang ini misalnya merambat, menjalar ke arah kiri. Yang kedua adalah kecepatan getar namanya, atau kecepatan partikel di gelombang tersebut. Ini adalah kecepatan partikel naik turun. Jadi seperti di animasi ini ya, ketika kita tinjau gelombang di suatu X tertentu, itu kan tadi naik turun kan ya partikelnya. Dia akan bergetar. Nah, berapakah kecepatan getarannya ini? Kecepatan osilasinya. Itulah yang dimaksud dengan kecepatan getar atau partikel. Dan biasanya disimbolkan dengan U misalnya, untuk membedakan dengan yang V. Jadi yang U ini, itu berarti simpangannya kita turunkan terhadap waktu ya. U sama dengan DY/dt. Seperti ini ya. Nah oke, berarti jadi kita misalnya ambil dianya yang mana ya? Kita ambil dianya yang ini nih misalnya ya, yang sin. Misalnya kita ambil yang ke arah X positif merambatnya, sin Kx min omega t plus V0, maka tinggal diturunkan terhadap waktu. Ya kayak biasa ya, sin turunkan jadinya cos kan, cos bla bla bla. Kemudian jangan lupa atau rantai, jadi ininya diturunkan terhadap T. Berarti minus omeganya keluar. Ya kayak gini kan, minus omega A cos bla bla bla. Kemudian apa? Kemudian kita punya percepatan berarti kan ya, percepatan getar atau percepatan si partikelnya. Kita namakan A. Berarti ini apa? Ini turunkan si kecepatan U itu terhadap waktu. Jadi A sama dengan du dt. Ini oke, turunkan ya. Cos turunkan jadi min sin, berarti nanti minusnya hilang di sini omega A sin bla bla bla. Kemudian turunkan terhadap omega terhadap T. Jadi nanti minus omega. Oke, jadi minus lagi keluar. Minus omega kuadrat A. Dan ini bisa dilihat ini sama dengan minus omega kuadrat dikali dengan Y. Jadi ini persis dengan osilasi ini ya. A sama dengan minus omega kuadrat dikali Y. Jadi memang di dalam gelombang itu pasti ada osilasi seperti definisi awalnya ya. Oke, jadi itu kira-kira parameter-parameter yang dibutuhkan untuk mempelajari gelombang. Nah, terakhir sebelum selesai, mungkin sebelumnya ada yang ingat ketika di SMA ya, itu ada gelombang juga, tapi ada beda dikit bentuknya. Ketika kita belajar di kuliahan itu Kx plus minus omega T. Sedangkan di buku SMA itu seringnya omega T plus minus Kx. Urutannya jadi kebalik. Nah, apa bedanya? Jadi sebenarnya sama aja. Cuma beda nanti di ininya. Itu Y sebagai fungsi X, tuh Y sebagai fungsi T. Cuma beda di situnya. Jadi misalnya ini nih ya. Ini kan pasti sin ya, karena mulainya dari 0. Y sama dengan A sin. A sinnya tapi apa? Apakah Kx min omega T atau omega T min Kx? Misalkan lah gelombang kita menambah Kx positif ya, jadi pasti minus. Jadi ini tuh tergantung si sumbu mendatarnya, itu tuh X atau T. Jadi kalau ini adalah variabel X, dan ini adalah kondisi ketika gelombangnya di T sama dengan 0, maka ini kita pakainya Kx min omega T. Gini ya. Ini yang di kuliahan. Nah, tapi kalau ini bukan X, tapi ini T ya. Kalau misalkan mendatarnya itu adalah T, dan ini adalah menunjukkan osilasi partikel di X sama dengan 0, berarti kebalik. Jadinya apa? Omega T minus Kx. Ini yang biasa dipakai di SMA. Gitu ya, jadi sekali lagi lihat sumbu mendatarnya. Apa? Gitu. Oke, kalau gitu sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga ini membantu pemahaman kalian dalam hal gelombang secara umum. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.